Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini adalah pertemuan kedua kita dan masih membahas terkait dengan bab 1, yaitu pendapatan nasional khususnya di submateri pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Nah, kita akan membahas tentang pendapatan per kapita terlebih dahulu. Yang pertama, Ibu ingin menyampaikan table of content yang akan kita pelajari di materi pendapatan per kapita ini. Yang pertama yaitu ada pengertian, kemudian yang kedua ada kegunaan perhitungan pendapatan per kapita, yang ketiga perhitungan pendapatan per kapita, dan yang keempat adalah contoh soalnya. Nah, di sini ada poin pengertiannya, di mana pendapatan per kapita itu merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu. Nah, umumnya dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, dari pengertian ini kita dapat mengambil 3 kunci penting dari pengertian tersebut. Yang pertama, yaitu pendapatan rata-rata penduduk. Yang kedua, dalam suatu negara. Dan yang ketiga, selama periode 1 tahun. Nah, 3 kunci penting ini dapat kalian terapkan untuk memudahkan kalian dalam menghafal pengertian dari pendapatan per kapita itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu hal-hal yang perlu kalian ketahui tentang pendapatan per kapita. Yang pertama, di mana tingkat kemakmuran rakyat ini dapat diukur dari pendapatan per kapita. Nah, besarnya pendapatan per kapita sangat erat kaitannya dengan pertambahan penduduk. Yang kedua, pendapatan per kapita menunjukkan kemampuan yang nyata dari suatu bangsa dalam menghasilkan barang dan jasa dan kenikmatan yang diperoleh setiap penduduk. Kemudian yang ketiga, hasil penghitungan pendapatan per kapita sebenarnya tidak dapat secara langsung digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Kenapa? Karena pendapatan per kapita ini kurang memperhatikan aspek distribusi pendapatan gitu. Kemudian di sini Ibu contohkan ada pendapatan per kapita negara Indonesia yang terjadi pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Nah, data ini Ibu ambil dari Lokadata yang sudah tersinkronisasi dengan Badan Pusat Statistik gitu ya. Pendapatan per kapita ini diasumsikan dalam jutaan rupiah. Nah, dari diagram batang ini kalian bisa melihat bahwa dari tahun ke tahun pendapatan per kapita Indonesia ini semakin meningkat, dan di tahun 2020 terlihat bahwa jumlah pendapatan per kapita Indonesia ini menurun. Mungkin hal ini dapat disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 gitu. Kemudian kegunaan dari perhitungan pendapatan per kapita. Yang pertama, untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan dan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain gitu ya. Kenapa dapat menunjukkan perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain? Bahwa dengan mengambil dasar pendapatan per kapita dari tahun ke tahun ini, maka dapat disimpulkan apakah pendapatan per kapita suatu negara itu rendah, kemudian sedang, atau tinggi gitu ya. Nah, menurut data yang dikemukakan oleh Bank Dunia, Indonesia ini saat ini berada pada kategori dalam berpendapatan menengah ke bawah gitu. Kemudian poin yang ketiga yaitu sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Nah, pendapatan per kapita ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah di bidang ekonomi nantinya gitu. Kemudian di sini juga ada contoh pendapatan per kapita negara ASEAN tahun 2019. Nah, di sini ada beberapa negara. Yang pertama diduduki oleh Singapura, yaitu berkisar antara 59.000 US dollar. Kemudian diikuti oleh Brunei Darussalam, negara Malaysia, Thailand, dan baru Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Indonesia berada pada urutan kelima pendapatan per kapita negara ASEAN di tahun 2019. Nah, data ini Ibu ambil dari katadata.co.id gitu ya, yang sudah terverifikasi. Kemudian di sini ada rumus perhitungan pendapatan per kapita.
ada dua rumus. Yang pertama yaitu rumus pendapatan per kapita itu sendiri, dirumuskan dengan pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Rumus yang kedua yaitu berkaitan dengan rumus pertumbuhan pendapatan per kapita, di mana di sini disimbolkan dengan GT. GT itu adalah pertumbuhan pendapatan per kapita dalam satuan persen ya, yaitu PNRT min PNRT 1 per PNRT 1 dikali 100%. Nah, PNRT ini adalah pendapatan per kapita pada tahun T, dan untuk PNRT 1 ini adalah pendapatan per kapita pada tahun sebelumnya gitu. Ini adalah cara untuk mengukur pertumbuhan pendapatan per kapita dalam suatu negara. Nah, di sini ada kelompok negara berdasarkan pendapatan per kapita menurut Bank Dunia. Yang pertama yaitu kelompok negara dengan pendapatan rendah, yaitu berkisar antara 1000 US dollar kurang dari 1000 US dollar. Kemudian pendapatan menengah bawah itu berkisar antara 1036 hingga 4045 US dollar. Kemudian untuk pendapatan menengah atas itu berkisar antara 4046 hingga 12535 US dollar. Kemudian untuk pendapatan tinggi itu di atas 12535 US dollar gitu ya. Untuk negara Indonesia itu sendiri berada pada pendapatan menengah atas atau berkisar antara 4046 hingga 12535 US dollar. Nah, ini ada contoh soalnya, di mana di sini Ibu mencontohkan contoh soal dalam kategori mudah gitu ya. Di sini ada soal bahwa di tahun 2020 ini negara Myanmar memiliki total pendapatan nasional senilai 220 miliar dalam satu tahun. Dan pada tahun yang sama, jumlah penduduk negara Myanmar meningkat sebesar 20.000 jiwa. Berapakah pendapatan per kapita negara Myanmar? Nah, caranya seperti rumus yang kita terapkan tadi, yaitu pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk, hasilnya diketahui sebesar 11 juta gitu. Ini adalah pendapatan per kapita di negara Myanmar di tahun 2020. Nah, selamat belajar anak-anak. Semoga kalian dapat memahami materi pendapatan per kapita pada pagi hari ini.